Hai guys, welcome back with me, Nia. Siapa sih yang nggak tahu Christopher Nolan? Yap, dia adalah sutradara, penulis, dan produser terkenal yang terkenal dengan filmnya yang selalu mind-blowing. So, kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian 5 film terbaik garapan Nolan selain trilogi The Dark Knight yang pastinya bikin kalian mikir keras. Urutan kelima ada film Tenet. Ini adalah film tahun 2020 yang baru masuk ke Indonesia pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang agen CIA yang di sini tuh disebut dengan The Protagonist yang ditugaskan untuk menyelamatkan dunia dari kiamat yang hendak diciptakan oleh seorang penjahat yang bernama Sator. Cara Sator membuat dunia kiamat yaitu dengan menyusun sebuah senjata pemusnah massal yang bernama The Algorithm. Jika Sator bisa menyusun senjata tersebut, maka dia bisa memutar waktu hingga terjadi ledakan besar di bumi. Sayangnya Sator ini tuh pintar, jadi dia bisa membuat konsep time version di mana dia bisa memutar balikan waktu, jadi dia selangkah lebih maju daripada The Protagonist ini. Dan satu-satunya cara untuk melawan Sator ini adalah The Protagonist tuh harus masuk juga ke dalam sistem dimensi waktu terbalik itu dan menghancurkan Sator dari sana. Wah gila sih, ini filmnya Nolan yang paling complicated, paling kompleks lah, pokoknya paling rumit. Karena di 1 jam pertama itu kok aku nggak paham ya ini filmnya tentang apa. Oke, coba lebih fokus lagi, 1,5 jam kemudian masih nggak ngerti tentang apa. Terus 2 jam kemudian lewat kok masih abu-abu ya. Lama-lama nih filmnya selesai dan kayak, ini maksudnya gimana ya? Ngerti sih garis besarnya, cuman kayak banyak tanda tanya, woi di film ini benar-benar serumit itu guys. Cuman itu film keren guys, karena kalau misalkan kalian tahu behind the scene-nya, itu kan ada adegan di mana pesawat itu nabrak hanggar kan. Itu beneran pesawat nabrak hanggar, beneran gila. Setotalitas itu Nolan. Ya seperti film-film lainnya juga totalitas. Dan di sini juga ada bagian perang-perangnya gitu. Yang juga keren, cuman ya dalam hati kecilku juga tanya, ini perang lawan siapa? Woi, ini musuhnya siapa? Gak diliatin, jadi bingung gitu loh. Tapi overall sih rate dari aku 7,5/10. Dan urutan keempat ada film Memento. Ini adalah film tahun 2000. Film ini menceritakan tentang Leonard Shelby yang ingin mengungkap pembunuh dari kematian istrinya. Sayangnya Leonard ini mengidap penyakit short-term memory. Penyakit ini membuat dirinya lupa akan hal-hal yang pernah dialami. Dia hanya bisa mengingat beberapa menit sebelum kejadian yang berlangsung. Hal ini membuat Lenny atau Leonard ini selalu mencatat kejadian-kejadian penting. Bahkan fakta-fakta penting akan kasus dari penyelidikan pembunuh istrinya ini sampai dibuat tato biar dia nggak lupa. Wah, ini sih salah satu filmnya Nolan yang cukup rumit juga, cuman ini nggak serumit Tenet. Jadi film ini tuh sebenarnya kesimpulannya tuh udah ada di awal film nih. Cuman filmnya dijalankan mundur gitu. Cuman kalau misalkan kalian udah lihat nih film, ada scene yang hitam putih kan, itu jalannya maju. Jadi film ini ada yang alurnya maju, ada yang alurnya mundur. Terus kalau misalkan kalian gabungin nih, ntar endingnya bakal ketemu di tengah-tengah. Kerennya Nolan ini tuh bisa menghipnotis para penonton seakan-akan tuh kita short term memory gitu guys, kayak pemeran utamanya. Gak heran kalau film ini mendapatkan piala Oscar di tahun 2002 untuk kategori Best Writing and Screenplay Written Directly for the Screen. Overall rate dari aku sih 8,2/10. Urutan ketiga ada film Inception. Ini adalah film tahun 2010 yang menceritakan tentang Cobb yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio sebagai seorang pencuri. Namun Cobb bukanlah pencuri biasa, ia mencuri rahasia penting melalui alam bawah sadar si korban. Jadi Cobb ini melangsungkan aksinya ketika korban dalam keadaan bermimpi. Sebelum nonton film ini tuh bahkan aku udah excited gitu karena isinya tuh aktor-aktor terkenal. 3 aktor favorit aku ada di sini nih. Ada Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, dan Cillian Murphy. Lagi-lagi nih filmnya Nolan yang bikin kita mikir karena film ini tuh menceritakan kejadian di dalam mimpi seseorang. Bahkan mimpinya tuh sampai 3 layer, jadi mimpi di dalam mimpinya mimpi. Ngerti gak sih? Pokoknya kayak gitulah ya. Kalian lihat sendiri aja deh kalau penasaran. Pokoknya ini film keren banget. Rate dari aku 8,5/10. Dan urutan kedua ada film The Prestige. Ini adalah film tahun 2006 yang menceritakan tentang 2 orang pesulap yaitu Robert yang diperankan oleh Hugh Jackman dan Alfred Borden yang diperankan oleh Christian Bale. Mereka berdua ini awalnya adalah asisten dari seorang pesulap tua yang berpengalaman. Ya mereka ini temenan lah ya pokoknya. Tapi suatu saat ada insiden tak terduga yang membuat istri Robert ini tuh meninggal saat pertunjukan sulap berlangsung.
Kejadian ini tuh membuat Robert menuduh Borden lah yang menjadi penyebab kematian sang istri karena dia salah dalam mengikat simpul. Jadi semenjak kejadian ini, Robert dan Borden ini mempunyai hubungan yang renggang dan menjadi bermusuhan. Film ini tuh sebenarnya cuma menceritakan pertikaian antar pesulap aja, di mana mereka itu sama-sama nggak mau ngalah, pengennya tuh jadi yang terbaik gitu. Cuman film ini tuh disajikan secara flashback gitu loh, cuman masih aman gitu alurnya. Aku bahkan sampai mikir kayak kok Nolan tumben ya ini buat alurnya masih aman-aman aja, tapi ternyata pas aku lihat endingnya, ini buat kayak oh gitu. Jadi ini tuh tipe-tipe film yang bikin kita lihat di ending tuh, oh gini toh. Rate dari aku sih 8,7/10. Dan peringkat yang pertama ada Interstellar. Ini adalah film tahun 2014 yang menceritakan tentang seorang duda yang bernama Cooper yang tinggal bersama kedua anaknya dan ayah mertuanya. Jadi Cooper ini adalah seorang mantan pilot NASA yang sekarang jadi petani jagung. Pada saat itu keadaan bumi sedang tidak baik-baik saja, di mana untuk panen itu susah. Pokoknya bumi itu dikhawatirkan tidak bisa untuk tempat tinggal makhluk hidup lagi. Sampai suatu saat Cooper ini menemukan tempat kerjanya dulu. Kantor NASA ini sebenarnya diletakkan di tempat terpencil agar orang-orang itu susah untuk menemukannya. Tapi karena Cooper udah nyasar di sana, akhirnya NASA merekrut Cooper kembali untuk mencari planet baru yang mampu menjadi tempat tinggal manusia. Interstellar mah bener-bener film favorit aku. Sci-fi-nya dapet, time travel-nya dapet, dan dramanya juga dapet. Bayangin dong 1 jam di planet sana sama dengan 7 tahun di bumi. Yang awalnya Cooper pingin targetnya cuma 7 tahun doang ninggalin bumi, tapi ternyata harus mundur jadi bertahun-tahun. Jadi menurut aku ini bener-bener film yang lengkap dan menggetarkan hati. Rate dari aku sih 9,7/10. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk rekomendasi film, series, dan fakta menarik selanjutnya. Bye-bye!